Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matholi'ul Falah, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rasin. Yang terhormat Bapak Jamal Makmur Asmani selaku dosen pembimbing di mata kuliah Retorika PMI semester 3. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswi PMI semester 3 serta para pemirsa yang senantiasa berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana atas limpahan curahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dari mulai buayan ibu ketika kita lahir sampai kita berada di liang lahat, sampai kita meninggal. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan kita mempelajari, mencari ilmu, kita akan hidup dengan keadaan yang baik. Kita bisa mengetahui jalan hidup kita yang sebenarnya. Kita bisa menuju ke jalan yang lurus. Dan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa barang siapa mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seperti hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa mencari, mengambah jalan ilmu, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau guyonan para kiai, mencari saja sudah bisa menuju surga, apalagi kalau kita mendapatkannya. Para pemirsa rahimakumullah,
terkait keutamaan ilmu, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang terdapat di kitab Usfuriyah, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Di dalam kitab ini memuat kumpulan hadis yang dijadikan menjadi 40 bab. Nah, di dalam keutamaan ilmu ini disebutkan bahwasanya terdapat kepada hadis keempat. Di sini diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Yang artinya bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu." Nah, ketika Nabi bersabda seperti itu, orang-orang Khawarij ini adalah orang yang beragama Islam secara berlebihan. Ia mengimani hadis-hadis dengan cara fanatik. Nah, ketika orang-orang Khawarij ini mendengar sabda beliau, kemudian mereka merasa hasud, iri dengki kepada Sayyidina Ali. Nah, kemudian orang-orang Khawarij ini mengumpulkan 10 orang yang paling pandai di antara mereka untuk menanyakan, untuk mengetes seberapa besar kealiman Sayyidina Ali. Nah, dari setiap perwakilan tersebut akan menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian, apakah Sayyidina Ali dapat menjawab pertanyaan yang sama tetapi menghasilkan jawaban yang berbeda-beda? Yang pertanyaannya adalah, al-ilmu afdalu minal mal? Apakah ilmu lebih utama daripada harta? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mal, bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian orang pertama ini bertanya lagi, bi ayyi dalilin, dengan apa Anda beralasan kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairahum. Sayyidina Ali menjawab bahwa ilmu adalah warisannya para nabi. Bahwa Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Nah, sedangkan ilmu adalah hal yang diwariskan oleh para nabi. Sedangkan mal, harta, adalah warisannya Qarun, Syaddad, Fir'aun, dan orang-orang yang lainnya yang mendewa-dewakan harta. Nah, ketika Sayyidina Ali menjawab pertanyaan tersebut, perwakilan pertama dari orang Khawarij ini pergi meninggalkan. Kemudian datang perwakilan kedua. Ia bertanya lagi, ya Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Pertanyaan ini sama. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Kemudian
orang Khawarij kedua ini bertanya lagi, bi ayyi dalilin? Faqala al ilmu yuhrisuka wal malu tahrusuhu. Bahwa ilmu dapat menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga. Nah, logikanya begini. Ketika orang mempunyai banyak harta, ia akan selalu terbayang-bayang untuk menjaga hartanya tersebut. Nah, akan tetapi jika seseorang mempunyai ilmu, maka ilmu tersebut akan menjaganya dari berperilaku yang tidak baik, sehingga akan mengantarkannya ke surga. Nah, dengan jawaban tersebut, orang kedua juga puas. Kemudian orang ketiga bertanya kepada Sayyidina Ali seperti pertanyaan pertama dan kedua, al ilmu afdalu amil mal? Apakah ilmu lebih utama daripada harta? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal. Bi ayyi dalilin? Faqala Sayyidina Ali, li sahibil mal aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Bahwa orang yang mempunyai harta, ia akan mempunyai banyak musuh. Akan tetapi orang yang mempunyai ilmu, ia akan memiliki banyak teman. Nah, kita bisa lihat ketika seseorang mempunyai harta, pasti akan banyak orang lain yang iri, dengki terhadap apa yang dimilikinya. Nah, sehingga akan menjadikan orang tersebut menjadi dimusuhi. Kita contohkan apabila seseorang tersebut usahanya sukses, kemudian usahanya orang lain ini menjadi terkalahkan akan adanya usahanya dia, maka ia akan merasa tidak terganggu dan ia akan dimusuhi. Nah, tidak dengan ilmu. Seorang yang mempunyai ilmu, ia akan memiliki banyak teman. Ia akan ditanya, ia akan mendapatkan teman dalam mengajarnya. Nah, kemudian karena telah puas dengan jawabannya, mereka pergi. Kemudian orang yang keempat, dan Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Orang yang mempunyai harta, ia akan dihisab kelak di akhirat. Akan tetapi orang yang mempunyai ilmu, ia akan diberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Kemudian orang yang kelima, serta jawaban dari Sayyidina Ali, al-malu yandarisu bitulil mukthi wa mururiz zamani wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Bahwa harta akan rusak, akan hilang jika lama disimpan dan bertahun-tahun. Akan tetapi ilmu tidak akan rusak, tidak akan hilang meskipun berlama-lama. Kemudian orang yang keenam, dan Sayyidina Ali menjawab, qala al-malu yuqassil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Bahwa harta dapat mengeraskan hatimu, akan tetapi ilmu akan menerangi hatimu. Kemudian keenam, al-ilmu
afdalu minal mal. Dan Sayyidina Ali menjawab, sahibul mal yadda'i ar-rububiyata bisababil mali wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyata falau sa'aluni an hadzal ajabtu jawaban akhar ma dumtu hayyan. Nah, ini yang terakhir, bahwa orang yang mempunyai harta, ia akan merasa memiliki kekuasaan dan ia akan menganggap sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun, ia memiliki banyak harta dan bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi sahibul ilmi akan menjadi seorang hamba. Ia tidak akan merasa hebat atas apa yang bisa ia lakukan. Ia akan selalu rendah hati dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, ketika 10 orang tersebut sudah puas dengan jawaban Sayyidina Ali, mereka semua mengakui bahwa Sayyidina Ali memang orang yang pandai, orang yang alim. Para pemirsa rahimakumullah, masih banyak lagi keutamaan tentang fadilah mencari ilmu, orang alim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita kerjakan, selalu berada di pertolongan Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.